permainan itu, strategi itu daripada tengah kemudian menyerang. Jadi itu perlu diawasi oleh Indonesia, pemain Thailand yang berambut putih. Hả? ผมพร้อมถ้าหมอให้ไปฉีดเลยผมต้องบอกคุณด้วยว่าผมจะฉีดเมื่อไหร่ Oke guys, menjelang perlawanan akhir final Sukan C ataupun SEA Games 2023 di antara Indonesia menentang Thailand. Jadi, apa kata Perdana Menteri Thailand menjelang tim Thailand menentang Indonesia nanti? Seandainya Thailand ini akan kalah guys di SEA Games nanti. Seandainya ya. Mudah-mudahan juga Indonesia akan menang dan saya memberi sokongan padu kepada Indonesia ini. Jadi kita semak dulu video ini guys, bagaimana apa yang ada dalam video ini, dan saya akan mengulasnya ataupun memberi komentar di penghujung video ini nanti. Dan sedikit analisa ya perlawanan di antara Thailand dan Indonesia nanti dari kedua-dua tim ini, apa kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Ayo guys. Sangat tegas, Perdana Menteri Thailand desak Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, mundur dari jabatannya bila nanti kalah dari Indonesia dan akhirnya gagal membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Tapi Thailand ini hebat nih. Thailand bentrok dengan timnas Indonesia dalam final cabang sepak bola putra SEA Games 2023, Selasa, 16 Mei 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan besok guys, Perdana Menteri Thailand meminta kepada timnya agar berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Indonesia. Sebab, tapi kalau ikut rekod Thailand banyak mengalahkan Indonesia. Nanti saya akan sedikit mengulas lah beberapa kemenangan Thailand ke atas Indonesia ini guys. Jadi kalau diikutkan, memang Thailand ini adalah raja bola sepak di Asia Tenggara ini. Sukar untuk mana-mana tim menentang Thailand. Tetapi pada 2013 final ini Indonesia sangat kuat juga guys. Nah, Thailand tidak boleh menganggap rendah kepada Indonesia ini. Kita lanjut dulu. Indonesia yang sekarang merupakan tim kuat yang baru saja mengalahkan Vietnam. Di samping itu, timnas Thailand U22 mendapatkan target tinggi pada SEA Games 2023. Pemerintah Thailand melalui Perdana Menteri sementara, Prawit Wongsuwan, mengharuskan mereka meraih medali emas SEA Games. Target tinggi itu diungkapkan Prawit Wongsuwan yang juga sebagai Ketua Komite Olimpiade Thailand ketika menggelar pertemuan dengan timnas Thailand, Sabtu, 6 Mei 2023. Prawit Wongsuwan menganggap, medali emas dari cabang olahraga sepak bola sangat krusial buat Thailand. Menurut laporan Thairat, bila target tersebut meleset, Prawit Wongsuwan meminta Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, untuk bertanggung jawab. Caranya adalah Presiden FAT, Somyet Phompanmoong, untuk mundur dari jabatannya. Sampai mundur. Sepak bola menjadi cabang olahraga unggulan Thailand pada SEA Games 2023. Mundurnya Somyet Phompanmoong dianggap Prawit Wongsuwan cukup adil bila timnas Thailand U22 gagal merengkuh medali emas. Thailand ini barulah guys. Edisi terakhir SEA Games gagal meraih medali emas. Pada 2019, Thailand terhenti di babak penyisihan grup. Adapun pada edisi terakhir 2021, Thailand hampir meraih medali emas. Ketika itu, skuad asuhan Alexander Polking kalah dari Vietnam dengan skor 0-1 pada perebutan medali emas. Kekalahan itu membuat Thailand harus puas membawa pulang medali perak. Wajar bila pada SEA Games 2023, Perdana Menteri Thailand mengharuskan Thailand kembali ke jalur prestasi. Mengingat tim yang berjuluk Gajah Perang itu merupakan tim tersukses di cabur sepak bola event 2 tahunan tersebut. Sekedar informasi tambahan, sejak SEA Games digelar pertama kali atau saat masih bernama Southeast Asian Peninsular Games, SEAP Games, sepak bola sudah masuk dalam daftar cabur yang dimainkan. Dari 29 penyelenggaraan sebelumnya, Thailand menjadi tim paling sukses dengan 15 emas, yang artinya, negeri Gajah Putih 15 kali menjuarai SEA Games cabur sepak bola. Oke guys, bisakah Indonesia mengalahkan Thailand di final nanti? Kita analisa sedikit sejarah pertemuan kedua-dua tim ini di Sukan C ya. Oke. Thailand dengan gelaran Gajah Perang dan Indonesia dengan Garuda Muda.
di bawah 22 tahun ini pernah bertemu sebanyak 22 kali ya, 22 kali permainan di Sukan SEA Games ini. Dan daripada 22 perlawanan ataupun pertemuan di antara Indonesia dan Thailand ini, Thailand lebih banyak mendominasi kemenangan, yaitu 22 kemenangan. Kemudian Indonesia hanya 3 kemenangan dan 2 lagi imbang. Dan mengikut sejarahnya juga, Indonesia di Sukan SEA ataupun SEA Games ini, Indonesia ini masuk ke final sebanyak 7 kali ya, kalau tidak silap. Dan daripada 7 kali itu, 2 kali juara, yaitu pada tahun 1987 dan juga 1991. 1991 di Filipina dan juga pada 1987 itu. Itulah kejuaraan yang terakhir pada 91 itu. Sudah 32 tahun Indonesia ini belum lagi mengecapi kejuaraan di Sukan SEA Games ini. Jadi inilah peluang dan momen yang paling tepat sekali untuk Indonesia melakar satu lagi sejarah di tahun 2023 ini. Dan dengan menentang Thailand ini lagi guys, sekiranya Indonesia ini dapat menjuarai ini, satu hadiah kado yang sangat bernilai berharga untuk Indonesia ya. Ini bukan senang guys untuk mengalahkan satu pasukan yang pada saat ini Thailand adalah gergasi bola sepak di Asia Tenggara ini. Tetapi tidak mustahil untuk Indonesia menjadi juara, karena di semifinal pun Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan 10 pemain berbaki 30 menit lagi. Dan ini semua mengejutkan. Oke, kalau kita melihat pula dari segi permainan Thailand dan Indonesia ya. Thailand mempunyai satu permainan yang cepat, hantaran pendek paling tepat di Asia Tenggara ini, dan juga hantaran-hantaran jauh serta kontrol ball itu paling akurat, dan juga stamina pemainnya juga cukup tinggi ya. Kalau diikut dari postur tubuh Thailand Indonesia, Thailand lebih banyak pemain yang tinggi dan juga besar. Manakala Indonesia walaupun tidak setinggi pemain-pemain Thailand, tetapi pemain-pemain Indonesia juga mempunyai stamina yang kuat. Oke, kita berbicara dengan Thailand dulu guys. Daripada segi permainan, formasi dan taktikal yang selalu digunakan oleh pelatihnya, Thailand selalu menggunakan strategi kelajuan permainan menyerang dan sentiasa menyerang daripada tepi kanan, kiri dan juga tengah. Dan apa yang paling berbahaya untuk Thailand ini, apabila mereka menggunakan serangan daripada kiri dan kanan, kemudian mereka akan melambungkan bola ke tengah. Dan selalunya pemain Thailand, penyerang Thailand ini akan bersedia di hadapan untuk membuat tandukan, karena pemain mereka tinggi-tinggi. Saya suka kepada pemain Thailand yang bernomor 14 kalau tidak silap, yang berambut putih itu. Itu adalah kunci ya kepada permainan Thailand di gelandang tengah. Dia yang membuat setup permainan itu, strategi itu daripada tengah kemudian menyerang. Jadi itu perlu diawasi oleh Indonesia, pemain Thailand yang berambut putih. Saya tidak ingat namanya guys, tetapi itu sangat berbahaya sekiranya tidak dikunci dengan erat-erat oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, kita ke Indonesia pula. Indonesia dari segi stamina, dari segi skill individual, dari segi semangat, dari segi mental, pada saat ini ya, di bawah kendalian asuhan Indra Safri ini cukup baik. Kalau saya mengatakan peratusannya 110% mereka menggunakan sepenuh jiwa raga mereka itu untuk kekuatan dari segi stamina, skill individual, kecepatan, dan juga segala taktikal yang diatur oleh Indra Safri, mereka coba lakukan sebaiknya. Itu terbukti ketika menentang Vietnam. Dan pemain-pemain Indonesia, contoh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Arhan Pratama. Walaupun Arhan Pratama tidak akan bermain di final nanti, tetapi pengganti di bangku cadangan itu lebih kurang skill individualnya yang boleh mengambil tanggung jawab untuk menggalas tugas Arhan Pratama nanti.
Dan juga pemain-pemain baru seperti Fajar, kemudian Ananda, itu banyak membantu di tengah dan juga di bagian hadapan. Kemudian kalau di bagian lini belakang itu sudah pasti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho juga kapten, dan juga Dewangga juga berfungsi dengan baik dari segi percobaan-percobaan dan juga kencang, kederasan tendangan itu sangat keras. Beberapa percobaan dari pemain-pemain tengah dan pertahanan Indonesia ini. Jadi Indonesia yang paling penting pada saat ini adalah mental dan emosi, untuk menjaga emosi mereka ketika di tengah lapangan itu nanti. Itu yang paling penting. Jangan sampai dikenakan lagi kad merah atau kad kuning yang kali kedua, itu yang menyebabkan mungkin akan mengganggu retak permainan. Jadi apapun keseluruhannya, secara keseluruhan, Indonesia bisa untuk mengatasi Thailand ini. Pasti boleh. Sebab kalau dari segi semangat yang ditunjukkan dan juga nasihat-nasihat, masukan oleh Ketum Erick Thohir juga bersama-sama dengan pemain untuk memberi motivasi dan juga menjaga mental mereka, itu yang paling penting lah. Dan di bawah kendalian Indra Saprini, saya ingat mental itu telah dipupuk kuat di dalam minda setiap pemain, karena Indra Saprini sendiri mempunyai satu ketenangan yang cukup bagus, mempunyai satu ketenangan yang cukup baik. Indra Saprini sama ada di Indonesia mencetak gol, Indonesia dibobolkan, Indra Sapri adalah orang yang paling tenang menyambut, meraihkan setiap gol yang dilakukan oleh Indonesia ini. Dia hanya bersujud saja, tidak meraihkannya secara berlebihan. Jadi saya ingat semua pemain-pemain Indonesia juga ada karakter seperti Indra Sapri ini, telah dipupuk lebih awal. Jadi paling pentingnya di dalam lapangan nanti mereka cepat untuk pressing kepada Thailand. Jangan sampai Thailand terlalu terbuka membuat gerakan-gerakan yang berbahaya. Yang penting stamina pemain-pemain cepat membuat pressing tekanan kepada Thailand. Itu kunci untuk menggagalkan segala gerak-geri Thailand ini, guys. Jadi saya ingat itu saja. Mungkin kalian juga pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perlawanan final nanti pada besok hari. Kita sama-sama doakan, guys, kejayaan Indonesia pada kali ini untuk meraih gelaran juara medali emas di Sukan C ini, insya Allah. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel dalam video ini tadi, yaitu Andalan Timnas. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Sampai kita bertemu lagi, guys, di video yang akan datang. Majulah Sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.